Desa Lombonga merupakan salah satu tempat yang terdampak bencana gempa 3 tahun lalu. Gempa yang terjadi menjelang malam membuat warga panik menyelamatkan diri. Panik semua orang-orang, berhamburan, berdiri tidak bisa berdiri, jatuh. Soalnya goyangannya itu sedangkan dulu orang goyang. Jadi begitu terjadi itu sudah jam 6, sudah lari semua tempat pengungsian masing-masing. Ada yang ke Labean, ada yang ke Jati, ada yang ke Gunung, ke Bakalang. Waktu gempa itu saya ada di dalam rumah. Nah, begitu gempanya itu kuat, saya lari keluar, melihat kemari orang setia ada di rumah, semua sudah di pinggir jalan, orang pada sudah lari semua. Karena gempa waktu itu sangatlah dahsyat. Begitu kita menganjak mau lari, nah di depan itu rubuh rumah, dan dia goncang lagi, kita semuanya tiarap di depan. Karena kita melihat tanah itu kayak bergelombang. Jadi kita tiarap semua di situ. Terus tiba-tiba yang dari ujung teriak. Air laut di dusun 3 sana naik. Pompo Batu. Jadi semua orang pada lari ke Jati. Ada yang sebagian ke Kinta Baru di Bosa. Sudah pada lari semua. Ini kalau sekitar dari sini sampai ke Tugu sana itu tidak kelihatan jalan. Karena mungkin debu banyak reruntuhan toh. Reruntuhan mungkin itu, saya pikir seperti itu. Tidak kelihatan. Saya angkat motor, atas berdiri, saya bonceng semua ini. Berempat ini saya punya anak, saya punya kemenakan, saya bonceng dengan motor. Setelah itu mengungsilah kami. Kalau orang bilang kaili itu Sulura. Tapi kalau bahasa Indonesianya kita artikan itu air pancuran. Akibatnya, banyak rumah rusak terdampak gempa dan mengungsi menyelamatkan diri. Subhanallah, sangat menderita, tidak nyaman. Hujan, tenda hanya 1, sementara kepala keluarga 12 kepala keluarga di tempat kami itu. Kalau hujan, tenda itu dipegang, dijadikan atap, di ujungnya dijadikan tempat duduk anak-anak, karena banyak anak-anak. Nyamuk banyak. Yang namanya di Jati itu ada pohon jati tuh. Nah di situ ada orang tua yang meninggal 1. Baru suasana itu agak gelap. Nah tentunya kita naik ke sana itu tidak punya persiapan kayak peralatan senter atau apa ya. Jadi kita itu cuma hanya orang melihat pada mata lah. Gelap, hanya meraba dengan kaki. Dan kemudian itu di situ pada waktu itu hujan gerimis. Hanya alhamdulillah ada sebuah rumah. Jadi bayi yang masih umur 3 bulan yang di depan situ kita sempat diamankan semua di situ, bayi-bayi dengan lansia yang sudah tua. Persoalan pada waktu itu listrik sudah padam, tidak ada lagi apa-apa. Orang tua banyak menangis di jalan. Iya, gelap gulita sudah tidak ada apa yang bisa diharapkan. Setelah itu, maka banyak sudah orang pada waktu itu sudah di air pancuran itu di Sulura membersihkan untuk sementara tempat pengungsian darurat dengan alat seadanya waktu itu. Sudah Nanti jam 2 subuh barangkali baru bisa terbangun tempat. Sekitar jam 2 subuh baru bisa terbangun tenda, dipasang secara gotong royong. Di situ pun
ya beralaskan sudah ada batu dan sebagainya, banyak ular-ular, hewan-hewan kecil itu yang kelihatan. Kami juga punya persiapan apabila ada bencana-bencana yang datang. Ada beberapa bencana itu kami sudah ada persiapan karena kami sudah dibekali daripada ada beberapa NGO, yaitu pelatihan masalah mitigasi bencana. Apabila bencana datang, kami sudah bisa mengatasi dan mengamankan diri. Nah, yang kedua, kami juga sudah terbantukan dengan ilmu-ilmu itu. Kami juga membentuk satu organisasi yang ada desa, yaitu PNPB, ya, Pos Masyarakat Pengamanan Bencana, yang sudah kami bentuk, yang dibentuk oleh Bandung Raya kemarin, yaitu untuk pembangunan PEM, Pusat Evakuasi Masyarakat. Ini juga kami pemerintah desa mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian PEM tersebut kami akan kerjasama untuk membantu, yaitu apabila PEM itu akan nanti terbangun di Desa Lombunga dalam kondisi darurat, itulah tempat kami untuk mengevakuasi masyarakat. Nah, baik yang tidak bisa berjalan, bisa langsung kita evakuasi. Nah, itu masalah PEM. Kemudian apabila tidak ada gempa, kami juga bisa menggunakan yaitu kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, kegiatan pelatihan, kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga. Betul, ini PEM yang kami lakukan, dan saya sebagai pemerintah desa akan membantu anggaran khusus untuk bencana di pembangunan PEM tersebut. Kami juga sangat mengharapkan yang seperti itu, supaya tidak diminta ada kemungkinan berulang kembali, kan tempat itu sudah tersedia. Jadi kita arah itu langsung lah, tidak panik, langsung menuju ke arah yang sudah ada. Iya, seandainya memang ada tempat pengungsian kan, pengungsian untuk yang membaik nanti, siapa tahu diminta-minta tuh, siapa tahu ada gempa lagi apa, tapi minta doa tiada. Iya, memang kami inginkan ada tempat yang layak lah untuk nyaman. Iya. Kalau kita orang tua boleh oke saja lah kalau buat saya ya. Tapi kita yang pikirkan itu adalah pertama-tama ibu hamil, Anak kecil. apalagi anak ada yang balita. Nah, ini persoalan. Kalau memang ada tempat pengungsian atau titik pengungsian yang lebih aman, Iya. dari situ untuk lebih nyaman, nah itu mungkin saya rasa harus dipikirkan seperti itu. PEM merupakan pusat evakuasi masyarakat yang dibangun dengan tujuan untuk menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, pada situasi darurat bencana. Masyarakat desa secara umum dapat menggunakan bangunan PEM ini, namun dalam kondisi darurat bencana diprioritaskan untuk kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud adalah ibu hamil dan menyusui, balita, lansia, dan disabilitas. Selain berfungsi sebagai tempat evakuasi kelompok rentan, PEM juga dapat difungsikan sebagai pusat koordinasi pada saat tanggap darurat bencana dan dapat digunakan sebagai pusat kegiatan masyarakat yang terkait dengan pengurangan risiko bencana pada saat normal. PEM akan dikelola oleh organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk mengurangi risiko bencana desa yang didukung oleh pemerintah desa.